Di tengah pandemi COVID-19, PT Mahakarya Duta Pesona Indonesia selaku license holder dari Miss Global Indonesia 2020 mampu tetap berkarya dan berkreasi menyelenggarakan Grand Final Miss Global Indonesia 2020 yang untuk pertama kalinya. Proses seleksi diselenggarakan secara virtual dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia dan diikuti oleh 67 orang peserta yang kemudian dipilih 12 orang finalis yang akan mengikuti karantina di Hotel Grand Kemang, Jakarta mulai tanggal 9 hingga 15 September 2020. Acara ini bertujuan untuk mendobrak dunia pigeon di Indonesia, sehingga juga akan membantu mempromosikan wisata Indonesia dan budaya Indonesia. Visi misi dari Miss Global Indonesia ini adalah empowering women pertama kali. Tentunya kemudian diikuti adalah embroidering culture, ya, dan kemudian beauty within, ya. Nah, tentunya embroidering culture ini adalah yang terutama karena mereka kaum perempuan kita harus mencintai Indonesia seperti tanah air yang harus dibela dan harus diperjuangkan. Nah, tentunya sangatlah penting sekali setiap kaum perempuan yang mewakili sebagai Miss Global Indonesia sangat mengenal NKRI seperti telapak tangannya sendiri. Ya, sehingga mereka harus mengetahui lambang negara dan juga dasar negara kita Pancasila. Miss Global Indonesia 2020 yang terpilih kali ini akan maju ke ajang internasional itu pada Miss Global Internasional 2021 yang akan diselenggarakan pada bulan September. Tentunya ini akan sangat menarik karena Indonesia telah mendapat lisensi sebagai host di Indonesia. Saya harapkan Miss Global Indonesia yang kita pilih dari Sabang Merauke itu mampu mengenalkan Indonesia secara luas kepada dunia internasional. Termasuk bahasa. Benar, benar sekali. Penilaian dilakukan mulai hari ini selama karantina ini. Jadi top 12 ini sekarang mulai hari ini berlomba mulai dari skornya 0 semuanya. Jadi kita juri akan mengamati kesehari-harian mereka dan ini yang paling nanti bobot skornya yang tertinggi dibandingkan dengan ketika malam Grand Final tanggal 16 September yang akan diselenggarakan di Ciputra Artpreneur. Nah, selama masa karantina ini kami akan memperhatikan nomor satu karakter mereka, ya, performa mereka sehari-hari, kemudian kelebihan keterampilan kecerdasan mereka, ya, dan tentu itu akan dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi mereka sesama mereka. Dan kemudian angka ini dikombinasikan dengan ketika Grand Final mereka tampil di atas panggung. Tentu ada nanti 7 orang juri yang akan menilai semua kegiatan ini untuk menentukan siapa yang terbaik untuk menjadi wakil Indonesia dalam penyelenggaraan event internasional Miss Global Internasional tahun 2021 nanti. Yang kemudian Indonesia sebagai hostnya yang akan diikuti oleh 80 negara di dunia. Dan sekali lagi semuanya ini kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event bertaraf internasional secara baik, secara lancar, tapi mengedepankan unsur pencegahan COVID-19 ini.
Jadi kali ini kami menjadi event penyelenggaraan pageant yang pertama kali di Indonesia dilakukan dengan cara hybrid dan mengedepankan protokol kesehatan COVID, pencegahan COVID-19 secara sangat ketat. Ya, jadi seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa kita harus memastikan setiap manusia yang akan bergabung di dalam gedung penyelenggaraan itu harus dipastikan 99,9% adalah bebas dari COVID-19. Jadi kami melakukan serangkaian pemeriksaan swab tes PCR yang dilakukan oleh Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. S. Awan Antariksa di Halim Perdana Kusuma. Kemudian kami juga memastikan melakukan juga serial rapid test yang dilakukan oleh data klinik, dan yang masih kurang lagi kami melakukan pemeriksaan vital sign dari masing-masing manusia yang akan masuk dengan menggunakan alat yang disebut sebagai Vital Sign Monitor buatan Indonesia dengan nama Cendrawasih, yang tujuannya bukan hanya mengukur suhu, bukan hanya mengukur temperatur, tapi juga mengukur frekuensi pernafasannya, di mana kita tahu kalau terserang COVID tentu pernafasannya terganggu sehingga frekuensi pernafasannya juga terganggu, tidak normal, dan pengukuran kadar O2, liter O2 ya, dengan disebut sebagai SpO2, sehingga protokol ini benar-benar akan mengupayakan manusia yang berada di dalam event di dalam gedung itu adalah manusia yang sehat. Kemudian yang kedua, gedungnya pun juga kita sterilisasi dengan menggunakan baik menggunakan desinfektan maupun menggunakan lampu UV ya, 6 jam sebelum acara dimulai. Nah, setelah itu orangnya sehat, gedungnya sehat, kemudian kita masih menjaga di dalam dengan protokol yang sudah sering kita dengar, yaitu penggunaan masker, social distancing, dengan menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya.